Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 6, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Di pembelajaran 3, kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN di halaman 127 sampai dengan 135. Nah, kita mulai ya adik-adik. Di sini ada Beni, kata Beni, cita-cita itu tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Ya, namun setiap orang juga harus berusaha keras untuk mencapainya ya. Tidak hanya bercita-cita aja, tapi kita malas-malasan. Nah, itu tidak mungkin tercapai ya adik-adik. Sekarang kita simak bacaan tentang usaha keras seorang yang bercita-cita besar. Judulnya Sang Arsitek. Ya, coba adik-adik baca dahulu, boleh di-pause atau boleh juga baca dari buku ya. Nanti kita langsung mencari soal yang bisa kita jawab bersama-sama. Nah, kita sudah sampai di tugas kita. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan di atas. Ya. Nah, kita lihat di sebelah kanan sudah Kak Rina buatkan jawabannya. Judulnya Cita-cita Frederick Silaban. Judulnya yaitu jawabannya adalah menjadi arsitek. Halangan yang dihadapi bersaing dengan 30 arsitek untuk memenangkan desain Masjid Istiqlal. Yang kedua, beliau bukan lulusan sekolah arsitektur. Yang ketiga, beliau bukan seorang muslim. Lalu sikap yang dimiliki adalah usaha yang gigih, pantang menyerah, dan bekerja keras. Lalu usaha yang dilakukan yaitu berhasil menyelesaikan menyelesaikan Masjid Istiqlal dalam waktu 17 tahun, berhasil menyandingkan masjid dengan gereja, merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Kemudian ada soal berikutnya, apa saja prestasi yang telah diraih oleh Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Yaitu prestasinya adalah menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil berupa bintang jasa utama dari pemerintah, serta sepanjang hayatnya ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Lalu apa kesimpulanmu terhadap usaha Frederick Silaban untuk meraih cita-citanya? Frederick Silaban bukanlah seseorang lulusan arsitektur ya, tetapi dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, karya-karyanya dapat dikenal di seluruh Indonesia. Nah, ini ada gambar-gambar nih adik-adik ya. Ada masjid, ada gereja, ada pura ya, dan sebagainya. Coba adik-adik lihat apakah adik-adik bisa menggambarkan atau menjelaskan gambar-gambar tersebut. Apakah tempat-tempat ibadah ini ada di daerah adik-adik? Nah, Indonesia adalah negara dengan beragam agama ya. Begitu juga dengan tempat ibadahnya. Semua tempat ibadah ada di Indonesia. Umat Muslim beribadah di masjid, Kristen di gereja, Hindu di pura, Buddha di vihara, dan Konghucu di kelenteng. Beberapa dari tempat-tempat ibadah ada di daerah saya, seperti gereja, masjid, dan kelenteng. Untuk tempat beribadah lainnya tersebar pada banyak daerah di Indonesia. Nah, ini contoh dari Karina. Nanti kalau di tempat adik-adik misalnya ada kelenteng, ada vihara, dan lain-lain boleh dicantumkan juga ya. Ini contoh saja dari Karina. Kemudian yang berikutnya, amatilah daerah di sekitarmu bersama dengan teman-teman lakukan kegiatan berikut. Nah, jadi nanti ada beberapa kelompok cari informasi tentang rumah ibadah. Lalu tentukan satu saja ya untuk satu kelompok adik-adik. Cari informasi tentang nama, tahun berdiri, sejarah singkat tentang tempat ibadah tersebut. Lalu gambarnya juga dicari ya. Nah, ini Karina sudah buatkan contohnya di sebelah kanan. Nih ya. Nah, ini Karina buat beberapa tempat. Yang pertama gambar A, ini adalah tentang masjid. Masjid Baitus Salam di Purwokerto. Tahun berdirinya di 1910 ya, 1910. Ini tempat ibadah umat Islam. Sejarah singkatnya adalah Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto dibangun ketika masyarakat Muslim Purwokerto diberi tanah wakaf oleh Raden M. Dirjo. Kemudian masyarakat membantu masjid bernama Masjid Agung Purwokerto. Ya, ini kemudian ya. Kemudian kegunaannya selain tempat beribadah,
Ini juga digunakan untuk kegiatan keagamaan lain ya, seperti peringatan Hari Besar Agama. Lalu kemudian gambar B, ini adalah Kelenteng Hok Tek Bio di Purwokerto. Di tahun 1831 sudah berdiri, ini tempat umat Konghucu ya. Sejarah singkatnya adalah para pedagang yang beragama Konghucu sering berkumpul di rumah milik Hong Tek Cheng Sing. Mereka berinisiatif untuk mendirikan sebuah tempat ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut. Kegunaannya adalah untuk tempat ibadah 3 aliran, yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Kesimpulannya adalah masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Ya. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini ada persebaran sumber daya alam hayati ya adik-adik ya di peta seperti ini. Nah, ini ada gambar-gambarnya ya. Kalau ini petanya tuh berbentuk tematik ya, jadi ada informasi khusus. Nah, kalau yang ini tumbuhan. Nah, kemudian kita coba lihat kalau yang bawah ini adalah tentang hewan. Nih ya, ada gambar-gambar hewannya tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Nah, sekarang adik-adik kita akan bekerja sama dengan kelompok untuk membuat sebuah peta persebaran sumber daya yang ada di daerah adik-adik. Nah, ini Karina contohkan aja ya. Ini Karina cari di internet dan ini daerahnya di area Kabupaten Banyumas ya. Nah, hewannya di sana banyaknya adalah sapi dan kambing nih ya, gambar sapi yang ini yang kambing ya. Nah, hewan-hewan tersebut dimanfaatkan dagingnya sebagai sumber makanan ya. Nah, kemudian di sini, ternyata pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.